dan saya tunjukin di kilometer 22.261 dan bensinnya ada guys. Nah, apakah ini bisa sampai ke tanggungan dengan jarak kurang lebih 16 km sampai 17 km? Kita buktikan sekarang. Oke, kita langsung jalan lagi guys. Sengaja gue di pom bensin tapi nggak isi bensin. Tadinya gue mau ambil duit cash tapi ATM-nya rusak guys. Oke, hati nyebrangnya, tengok kiri kanan dulu. Oke, ambil guys, yuk gas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan komen supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya, lebih semangat lagi bikin kontennya, dan lebih maju lagi kontennya. Oke, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Oke, sambil di jalan gue bahas juga tentang spesifikasi motor Beat ini ya guys ya. Jadi motor Beat ini keluaran tahun 2020 awal, dengan dibagi 3 jenis. Yang satu Beat Deluxe, satunya Beat Street, satu Beat CBS atau Combi Brake System. Oke, gue bahas satu-satu. Jadi mulai Beat Street dulu ya. Beat Street itu modelnya sama, bodinya kayak Beat biasa kayak gini, tapi stangnya itu dipretelin ataupun speedometernya dipisah. Jadi nggak ada batoknya guys, cuma stang doang, kayak trail gitulah. Nah, ini fotonya di sebelah ini kanan ada foto Honda Beat Street ya. Kemudian kita bahas yang ISS Deluxe. Astagfirullahaladzim, kaget gue anjir. Oke, lanjut. Beat ISS Deluxe itu, ini yang gue pakai merupakan Beat ISS Deluxe. Fiturnya ada 2 tambahan, dengan idling stop system dan charging HP guys. Jadi kalian tuh gak usah bingung bawa power bank. Kalau misalnya baterai kalian habis, tinggal tancapin aja adaptor buat ngecas HP lo di bagian sebelah saku kanan. Dan dashboardnya ini udah beda, dirangkai buat khusus charging HP. Nanti HP kalian tinggal taruh di saku sebelah kirinya guys. Oke, dari situ juga ada fitur idle stop system atau ISS ya guys ya. Jadi fitur ini memungkinkan kendaraan untuk berhenti selama 3 detik di lampu merah. Contohnya, dia akan secara otomatis berhenti untuk mengirit bahan bakar dan menghemat konsumsi bahan bakar, dan juga mengurangi emisi gas buang guys. Jadi lebih ramah lingkungan, lebih irit, dan efisien banget guys. Nah, kemudian kita bahas yang tipe CBS atau tipe standar ya guys ya. Tipe standar ini tidak mempunyai yang namanya ISS atau idling stop system, juga tidak mempunyai sistem charging HP. Yang saku kanannya juga bolong, jadi nggak ada chargingnya lah sama idling stop system. Jadi motor standar aja gitu. Nah, cuma ini kelebihan di motor Beat ini, dia bisa lari sampai kecepatan 100 km/jam guys. Ya lumayan sih, dalam cc yang 110 ini bisa lari sekencang itu, lumayan juga tarikannya. Dan motor ini menggunakan oli mesin dengan berkapasitas 650 mili guys. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ganti oli dapatnya 800 mili, itu minta aja lebihannya 150 mili yang nantinya bisa kalian kumpulin buat jadiin 1 botol oli. Tapi dengan satu syarat, olinya harus sama, warna oranye warna oranye, warna putih warna putih. Saya nggak ngikutin merek. Kemudian sistem remnya itu CBS guys. Jadi CBS nya itu namanya Combi Brake System. Kalau misalnya teman-teman semua narik handle rem tuas handle rem kiri, itu rem depan juga ikut ketarik. Nah, jadi ini lebih safety lagi. Kalau misalnya teman-teman mau mengoperasikan motor Beat ini, remnya itu teman-teman harus menarik rem kiri dulu secara pelan-pelan, baru rem kanan, jadi bisa berhenti dengan aman ya guys. Oke, kemudian motor ini dilengkapi dengan lampu LED. Nah, dari dulu tuh banyak pengguna atau konsumen yang berpendapat motor Beat dikasih LED aja, akhirnya HM terungkit hatinya untuk membuat Beat LED ini, dan alhasil lampunya terang dan awet juga. Nah, saya megang Beat ini udah berarti kurang lebih 1,5 tahun ya guys ya, dan alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali, mogok pun nggak pernah. Tarikan juga jos banget ini, jos gandos. Dari segi
torsi juga dia dapat ditarikan awal, getaran awal itu tak dapat banget guys. Jadi motor dengan 110 cc oli dengan kapasitas 650 liter 650 ml bisa lari kencang ini, hebat gitu. Oke. Kemudian fitur dari motor ini itu adanya box bagasi yang lebih lebar yang memungkinkan para pengendara bisa menyimpan barang lebih banyak atau lebih penuh ya. Bagasi dari Beat yang pertama keluar itu dia bagasinya kayak dicok lagi ke dalam guys, jadi mungkin bisa naruh sepatu, sandal atau dimana bisa lebih cukup lah di dalam situ ya. Kemudian di sini udah pakai LED panel speedometer termasuk kombinasi ya, kombinasi sama analog, jadi lebih canggih fiturnya guys. Ada yang namanya eco indikator. Eco indikator ini fungsinya untuk mengindikasikan bahwa motor, kalau misalnya eco indikator itu menyala, bahwa motor itu dalam keadaan yang paling iritnya. Biasanya indikator eco itu menyala di kecepatan 20 km per jam sampai dengan kecepatan 80 km per jam. Kalau misalnya kurang dari 20 km per jam, dia gak bakal nyala. Tapi kalau misalnya lebih dari 80 km per jam, dia akan mati. Nah itu hebatnya Honda di situ, dia bisa mengindikasikan keiritan bahan bakar guys. Kalau buat lampu-lampu seperti winker, tail light ataupun lampu belakang ya, itu masih menggunakan bohlam pijar biasa. Ya harapannya sih nanti kedepannya udah kayak Vario 150 ya, bisa LED semua. Terus prediksi saya sih ya nanti 2022 akan ada rilisan Honda Beat warna merah Dove seperti Vario 150. Kebayang mewah banget guys itu. Kalau misalnya ada Beat warna merah dengan emblemnya menonjol khusus deluxe, mantap nih. Terus performanya naikin lagi, kalau bisa lebih jos lagi, nanti konsumen pasti ngejar Beat semua ini. Oke. Ini karena gue megang motor udah lama, udah pasang aksesoris buat mounting kamera nih. Di kiri spion ada, di depan batok juga ada. Di helm juga sekalian nih. Stiker udah nempel di mana-mana tuh, kayak cuma stiker aja guys. Oke, kita nggak sadar udah 7 km berjalan ya guys ya. Dan bensinnya pun juga masih stabil gitu, nggak habis gitu, nggak habis tengah jalan. Padahal ini sawah, gue nekat banget ke bawa uang cash. Tadi mau ke ATM-nya nggak bisa, rusak. Dan nggak bawa uang cash, tengah-tengah sawah lewat. Eksperimennya sangat luar biasa guys. Jadi kalau bisa jangan ditiru, takutnya nanti malah teman-teman semua mogok di jalan, di sawah nggak ada yang nolongin, repot tuh kan. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan sambil nunggu sampai ya, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang Beat ini. Oh ya, Beat ini juga menggunakan sistem ACG starter yang sangat halus guys, yang dipakai di Honda PCX 150. Wow, jadi starter ini memungkinkan akan menghilangkan suara dari pas starter ya. Kalau dulu kan suaranya kasar banget, kalau misalnya pas start awal tuh termasuk motor bebek bunyi cek atau enggak cer gitu. Kalau ini enggak, dia halus, kucing aja mungkin enggak denger gitu aja doang. Jadi keuntungan memakai ACG starter ini selain enggak ada suaranya gitu, terus ini juga buat bisa langsung mengisi ke aki. Jadi si aki itu lebih irit, lebih awet. Yang penting kalau misalnya punya motor baru itu jangan langsung contohnya yang ada alarmnya nih, motor gue panjang lah, alarmnya gue nyalain biar semua orang tahu motor gue baru gitu. Kalau misalnya lewat bunyi, apalagi motor yang knalpotnya brong gitu, bunyi semua. Jangan gitu, nanti yang ada akinya tekor, motor nggak bisa jalan, apalagi nggak ada selahannya, itu repot. Tapi kalau misalnya punya motor baru, Inrayen panasin setiap pagi selama 1 menit 2 menit cukup, biar akinya ngisi dulu, menyesuaikan dengan kondisi yang di medan tersebut. Jadi biar motor tersebut istilahnya adaptasi gitu ya guys. Jadi nggak cepat rusak, nggak cepat akinya nggak cepat ngedrop gitu. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya buat fiturnya juga ya, itu side stand switch. Jadi kalau side stand switch ini itu berfungsi buat safety banget guys.
safety banget. Jadi kalau misalnya pengendara menurunkan standar samping pada saat motor menyala, dia itu akan langsung mati, ataupun mesinnya mati sendiri, dia kayak mutusin kunci kontak itu, tek ke bawah, nanti naiki ke bawah, motor berhenti otomatis ataupun mati mesinnya ya. Tapi dalam keadaan kunci kontak menyala. Nanti kalau kunci kontak mati sendiri takut guys. Oke, itu side stand switch. Kalau bisa sih jangan bawa anak kecil di depan, takutnya nanti nginjek side stand switch, malah repot. Kalau bisa dibonceng tengah-tengah aja gitu ya. Tapi ya insya Allah ini juga udah aman banget, dari dulu nggak ada kasusnya ya guys ya. Oke, buat pengereman mungkin masih standar yang Beat Street, CBS sama Deluxe ini atau ISS ini sama semua, menggunakan disc brake sama tromol hub. Jadi lebih efisien lah, ongkosnya juga murah, perawatannya juga gampang. Kalau misalnya ini, oh ya sekedar tips guys, kalau misalnya kalau teman-teman semua punya motor Honda ataupun punya motor lain, itu kalau misalnya ban depannya bunyi berdecit, tak saranin langsung dicuci piringannya, biar nanti nggak terlalu parah bunyinya. Nah ini dari tikungan, sebentar saya fokus nikung dulu. Nah tikungan ini saya bisa cornering guys, sekitar 45 derajatan tadi, sampai standar, pas standar tengah juga itu bunyi guys, kayak ada yang geser ke aspal gitu ya. Kita lanjut ke topik pembicaraan lagi tadi tentang rem ya. Buat rem depannya menggunakan disc brake, belakangnya menggunakan tromol biasa. Jadi lebih efisien dan lebih murah kalau penggantiannya guys, lebih mudah juga perawatannya. Buat teman-teman yang biasanya sering kehujanan nih, kehujanan itu harus sering-sering mencuci piringan cakramnya. Kalau enggak nanti karatan loh, bahaya. Kalau misalnya udah karatan di rem depan tuh pasti bunyi, bisa-bisa kampasnya bisa lepas atau padnya itu bisa lepas dari dudukan plat besinya, itu lebih bahaya guys. Jadi kalau misalnya udah kena air hujan, langsung siram pakai air biasa terus cuci, biar nanti nggak bunyi, nggak karatan, nggak lepas atau nggak ngelotok kampasnya guys ya. Itu buat segi pengereman. Oke, untuk apa lagi ya, untuk sen dia masih menggunakan satu indikator guys. Jadi cuma kiri kanan dia pakai satu indikator doang, bukan dua ya. Kalau yang Vario kan seringnya dua, ini cuma satu doang indikator. Kemudian ada yang namanya sebentar saya lupa. Oh iya, bentar tak ingat lagi fitur ini Beat ya, lebih mantap nih. Kayaknya ada direct menyalip. Mungkin segitu aja sih buat penjelasan fitur-fitur Beatnya. Selebihnya nanti saya jelaskan di video yang berikutnya pas berangkat kerja lagi guys. Ini udah mau nyampe bentar lagi, sekitaran 3 kiloan lagi guys, lumayan jauh ya. Dan bensinnya ini masih dalam keadaan berkedip, dan tadi gue nggak jeda kamera sekalipun, nggak jeda kamera, nggak berhenti di pom bensin juga. Alhamdulillah bisa irit, udah nyampe 13 km ini guys. Oke, 13 km udah berlalu, tinggal kita tunggu aja. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung channel ini, sekali lagi silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, buat semoga bermanfaat, biar nanti saya semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa kasih saran, komentar, ataupun buat bikin konten yang berikutnya di kolom komentar ini ya teman-teman, biar nanti saya bisa lagi bikin videonya, bikin video yang bisa menginspirasi semua kalian semua, biar nanti lebih safety lagi di jalan, safety pas mengendarai sepeda motor, entah itu sepeda motor sport, matic, dan cup, biar lebih aman. Dan jangan lupa selalu tetap pakai helm, sarung tangan, sepatu, celana panjang, dan jaket. Itu adalah safety paling utama buat pengendara atau riding. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nauzubillah ya, jatuh, itu bisa terprotek oleh safety outfit tersebut, jadi lebih aman guys. Oke. Nah ini maaf gue nggak pakai sarung tangan, jangan ditiru ya, soalnya tadi buru-buru pulang, cepet-cepet, barangkali nanti kemalaman pulangnya. Kalau misalnya malam jalan tadi tuh astagfirullahaladzim, ini banget guys, rawan banget lobang, maksudnya lobang pelek belakang gue ini udah penyok kena lobang di jalan itu. Jadi kalau bisa sih
lebih hati-hati lagi di jalanan, lebih perhatikan, dan pas di jalan tersebut jangan pernah di belakang mobil yang ada, nanti teman-teman semua bisa nyeruduk ataupun bisa kena lubang yang nggak kelihatan guys. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Buat yang udah nonton terima kasih banyak. Ini udah nyampe dan bensinnya cuma masih irit, gue tanpa berhenti nih 16 kilo. Oke, sekitaran 1 menitan lagi, mungkin 1 kiloan lagi guys, udah nyampe. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lokasinya itu ada di daerah Larangan, Brebes ya, Brebes, tempuh dari Larangan ke Ketanggungan. Hitung aja pakai Google Maps berapa jaraknya, ya nanti teman-teman semua itu hitungin sendiri. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera walaupun beda gaya. Bye.